Pernah kepikiran nggak, ide soal Tuhan itu sebenarnya datang dari mana sih? Ini salah satu gagasan yang paling kuat, paling berpengaruh, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah manusia. Selama 4.000 tahun, kita terus mencarinya. Nah, kali ini, berdasarkan karya Karen Armstrong, yuk kita telusuri bareng-bareng jejak pencarian yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin kedengarannya familiar banget ya. Tuhan adalah Roh Maha Tinggi. Definisi yang kayak gini nih, formal, kaku, kedengarannya udah paten banget. Biasanya ini titik awal kita kan? Tuhan itu disajikan bukan sebagai sesuatu yang kita alami, tapi lebih kayak ya fakta yang harus kita terima aja. Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Armstrong menolak mentah-mentah definisi tadi. Bukan cuma karena kedengarannya kaku, tapi karena menurut dia, definisi itu salah. Ini langsung bikin kita mikir kan, kalau definisi yang kelihatannya saklek ini aja salah, terus sebenarnya Tuhan itu apaan dong? Dan pertanyaan barusan itulah yang bakal jadi misi kita kali ini. Kita akan mundur jauh ke belakang, 4.000 tahun, buat lihat gimana manusia tuh ya bergulat sama ide ini. Gimana mereka mencoba mendefinisikannya, bahkan menolaknya. Oke, siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin soal Tuhan yang satu, yang di atas sana, yang transenden, kita perlu mundur dulu. Kita harus lihat dulu apa yang ada sebelumnya. Kita kembali ke sebuah dunia di mana yang ilahi itu bukan sesuatu yang jauh, tapi ada di mana-mana, di sekeliling kita. Coba bayangin sebuah dunia di mana nggak ada pemisahan kaku antara yang suci dan yang biasa. Di zaman pagan dulu, nggak ada tuh jurang antara manusia sama dewa. Kekuatan ilahi itu ada di mana-mana. Di batu, di pohon, bahkan di dalam diri kita sendiri. Semuanya itu satu, terhubung, berbagi bahan ilahi yang sama. Nah, disinilah terjadi sebuah revolusi pemikiran yang dahsyat. Pergeseran dari paganisme ke monoteisme itu radikal banget. Lihat deh bedanya. Dari dewa-dewa yang ada di dalam dunia, jadi satu Tuhan yang ada di luar dunia, terpisah total. Dari berbagi bahan yang sama, jadi ada di level keberadaan yang beda banget. Ini bukan cuma soal jumlah dewanya dari banyak jadi satu loh. Ini mengubah cara manusia memandang segalanya. Oke, jadi sekarang idenya adalah ada satu Tuhan yang Maha Agung dan terpisah dari kita. Nah, begitu ide ini muncul, langsung timbul satu perdebatan besar yang bakal berlangsung ratusan tahun. Gimana caranya kenal sama Tuhan yang kayak gini? Ternyata ada dua jalan yang beda banget. Mari kita lihat. Jalan pertama, kita sebut aja jalan para filsuf. Mereka ini ngedeketin Tuhan seolah-olah Tuhan itu ya kayak soal matematika. Sesuatu yang bisa dipecahkan, dibuktikan pakai logika murni, nggak perlu wahyu, nggak perlu pengalaman mistis, cukup pakai otak aja, katanya. Contoh paling terkenalnya nih, argumen dari Santo Anselmus. Gini kira-kira logikanya, coba ikutin ya. 1. Bayangin sesuatu yang paling hebat, paling sempurna, yang nggak ada lagi yang bisa lebih hebat dari itu. Kita sebut itu Tuhan. 2. Kita bisa kan ngebayangin konsep itu di kepala kita? Bisa. 3. Nah ini kuncinya. Sesuatu yang beneran ada di dunia nyata itu lebih sempurna daripada sesuatu yang cuma ada di pikiran, ya kan? Nah, kesimpulannya, kalau Tuhan yang kita bayangin tadi itu bener-bener yang paling sempurna, berarti dia harus ada di dunia nyata. Kalau cuma ada di pikiran, berarti dia nggak sempurna dong? Ya, kira-kira begitulah puncaknya usaha membuktikan Tuhan pakai logika doang. Oke, lupakan dulu semua logika yang bikin pusing tadi. Sekarang kita ke jalan kedua, yang bener-bener 180 derajat beda. Ini jalan para mistikus. Kalau para filsuf sibuk membuktikan Tuhan pakai akal, para mistikus malah bilang, bukan gitu caranya. Buat mereka, Tuhan itu bukan konsep buat dipikirin, tapi realitas yang harus dialami langsung dari dalam. Dengerin deh kata-kata dari Rumi ini. Ini inti dari jalan mistik. Jelas banget kan? Ini bukan soal ritual, bukan soal argumen, tapi soal kondisi batin, kerendahan hati. Tuhan itu nggak ditemuin di luar sana, bukan di buku atau logika, tapi di kedalaman jiwa kita. Ini soal pengalaman, bukan penalaran. Jadi, kelihatan kan dua kubu ini, kubu filsuf, Tuhan itu objek buat dipikirin pakai logika. Kubu mistikus, Tuhan itu pengalaman batin yang melampaui logika. Satu nyari bukti di luar, satu lagi nemuin kenyataan di dalam. Nah, perang antara dua cara kenal Tuhan inilah yang ngebentuk Yudaisme, Kristen, dan Islam selama berabad-abad. Tapi, seiring waktu berjalan, Tuhan versi para filsuf ini, yang katanya bisa dibuktikan pakai logika, mulai goyah. Bangunan argumen yang udah susah payah dibangun itu mulai retak. Kenapa?
Karena ada ide-ide baru dari sains, politik, dan filsafat yang datang ngehantem fondasinya. Dan pukulannya datang bertubi-tubi. Abad 16, reformasi, persatuan agama pecah. Abad 17, sains bilang alam semesta ini kayak mesin, jalan sendiri, nggak perlu operator. Abad 18, zaman pencerahan, akal manusia ditempatkan di atas wahyu ilahi. Puncaknya, di abad 19, muncul kritikus-kritikus yang bilang Tuhan itu cuma ilusi, cuma proyeksi pikiran manusia. Lalu muncullah Nietzsche dengan kalimat legendarisnya, Tuhan sudah mati. Tapi tunggu dulu, seringkali kita salah tangkep. Ini bukan teriakan kemenangan. Kalau kita baca lengkapnya, ini tuh kayak sebuah ratapan. Sebuah jeritan kesakitan. Ada rasa kehilangan yang dalam banget pas ide Tuhan yang lama itu mati. Ada lubang besar yang kosong tertinggal. Tapi runtuhnya ide lama ini bukan berarti ceritanya selesai. Justru sebaliknya, ini membuka babak baru. Kita jadi bertanya, sebenarnya ide Tuhan ini datangnya dari mana sih? Dan disinilah tesis utama Karen Armstrong muncul, bahwa ide Tuhan itu pada dasarnya selalu merupakan ciptaan manusia. Terus jawabannya ada di mana? Uniknya, Armstrong justru menunjuk ke para penyair, kayak John Keats. Mereka bilang, kebenaran sejati itu nggak ditemuin lewat logika, tapi lewat imajinasi. Tapi imajinasi di sini bukan sekedar hayalan kosong ya. Ini lebih ke kemampuan kita untuk menangkap kebenaran yang lebih dalam, yang dirasain sama hati. Dan inilah kesimpulan akhirnya yang cukup radikal. Tuhan itu ternyata bukan fakta ilmiah kayak planet Mars yang bisa kita buktikan ada atau enggak. Kata Tuhan itu lebih berfungsi sebagai sebuah simbol. Bisa dibilang, ini adalah karya seni terbesar umat manusia. Sebuah cara kita untuk ngasih nama ke sesuatu yang nggak bisa kita namain, untuk memahami misteri kehidupan. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, perjalanan 4.000 tahun mencari Tuhan ini sebenarnya perjalanan mencari diri kita sendiri. Setiap definisi, setiap argumen, setiap pengalaman, itu semua kayak cermin. Cermin dari harapan kita, ketakutan kita, dan pertanyaan terdalam kita soal ngapain sih kita di sini? Sejarah Tuhan itu pada akhirnya adalah autobiografi spiritual kita sebagai manusia. Nah, ini ngebawa kita ke hari ini dan ke masa depan. Kalau ide Tuhan adalah hasil imajinasi manusia yang terus berevolusi, artinya ceritanya belum tamat. Pertanyaannya sekarang balik ke kita semua. Di dunia yang serba cepat ini, simbol apa lagi, ide apa lagi yang bakal kita ciptakan untuk nemuin makna? Jawabannya mungkin ada di tangan kita dan generasi setelah kita.